Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti kalian sehat dan selalu sukacita. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Lost Fun mau kasih 4 peraturan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan ibadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan ibadah sambil makan. Peraturan keempat, jangan beribadah sambil main. Nah anak-anak, sudah dengarkan 4 peraturan yang Lost Fun kasih? Pakai pakaian yang rapi, jangan beribadah sambil bobo, jangan beribadah sambil makan, dan jangan beribadah sambil main. Dan satu lagi pengumuman dari Lost Fun, bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, sekarang sudah bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion di nomor yang tertera di layar ini. Dan jangan lupa tambahkan nominal Rp20 di persembahan yang akan kalian berikan. Papi Mami tolong dibantu ya anak-anaknya. Baik anak-anak, sudah siap untuk ibadah? Yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Lost Fun Masuk Caca di ibadah online kita pagi hari ini. Losa berharap kamu semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Minta Losa Mesia pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan tetap menjaga kami semua. Tuhan tetap memelihara kami dan memberi kesehatan buat kami semua. Walaupun kita beribadah secara online, kami tahu anak-anak juga rindu akan selalu firman-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan menaikkan puji-pujian-Mu, Tuhan pimpin kami supaya kami bisa memuji nama-Mu dengan baik ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah online ini hanya ke dalam tangan-Mu ya. Hanya dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, anak-anak kita udah di rumah aja itu sekitar lebih kurang 7 atau 8 bulan ya. Ya hampir masuk 8 bulan. Tapi walaupun kita di rumah, kita belajar juga di rumah, kita makan, kita tidur, kita nonton TV, nonton YouTube, main game, semua kita lakukan di rumah. Tapi Losa berharap kamu tetap bahagia. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu menjaga kita, menjaga papa mama kita, adik kakak kita, sehingga kita semuanya sehat. Karena itu Losa mau mengajak kalian bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik dan Dia sangat baik. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu ini. Lagu baru Losa pengen ajarin kalian semua. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Walaupun kita juga nggak bisa ibadah di gereja, tapi kita tetap bersukacita menyembah Tuhan. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga Losa tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita,
Walaupun kita di rumah aja, semua kita lakukan di rumah, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ke gereja, nggak bisa holiday, nggak bisa jalan-jalan. Tapi Lause berharap anak-anak tetap sabar dan tetap bersuka cita karena ada Tuhan yang selalu menjaga kita. Kita bisa sehat, kita bisa kuat hari ini karena Tuhan. Karena itu kita harus tetap bersyukur. Anak-anak kita ini adalah anak Tuhan, bukan? Kita ini sudah ditebus oleh darahnya Tuhan. Tapi kadang-kadang walaupun kita sudah belajar taat, kita sudah baca firman, ada aja ya iblis suka menggoda kita. Dia bilang, kok bohong aja sama mama. Kok ambil aja uang mama. Ih kok itu loh ademu iseng banget. Ayo berantem aja sama adek. Tapi itu kan gak baik ya. Kita mau tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Gak mau. Kalau iblis nyuruh kita bohong, kita gak mau. Kalau iblis menyuruh kita mencuri, kita gak mau. Kalau iblis menyuruh kita bertengkar, kita juga bilang aku gak mau. Karena aku mau taat sama Tuhan. Nah kita nyanyi yuk lagu ini. Aku inilah anak Allah, karena aku sudah ditebus oleh darahnya. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Iya, kita mau jadi anak yang baik, yang dengar-dengaran sama Tuhan, yang taat sama Tuhan. Dan kita mau selalu hidup suci di hadapan Tuhan. Karena itu anak-anak, kita butuh firman Tuhan. Kita butuh mendengar firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Supaya kita ini bisa bertumbuh subur dan berbuah lebat. Karena itu yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk. Kita nyanyi lagu ini sambil mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan mendengar. Aku mau tanam di hatiku supaya aku bertumbuh subur. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi dengan sikap doa kita katakan. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus
kasih Tuhan, pada hari ini Kau mau memberikan firman-Mu untuk kami. Sekarang kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami, agar firman-Mu dapat masuk dalam hati kami dan dapat terus membimbing kami. Tolong juga lause kami yang akan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo anak-anak, minggu ini Lause mau cerita tentang seorang anak yang lagi bingung. Dia itu berada dalam situasi yang harus milih di antara dua pilihan. Anak ini namanya Timi. Timi ini anak yang rajin baca Alkitab kalau malam. Malam itu Timi baca Kejadian pasal 3 dan 4. Timi baca Alkitab, tapi Timi ada ayat yang gak ngerti. Apa ya arti ayat ini? Sambil ngusap-ngusap mata karena udah malam dan udah mulai ngantuk, Timi masih gak ngerti ayat ini. Hati-hati dosa mengintip. Apa ya artinya? Baca lagi sekali lagi. Tetap Timi belum ngerti juga. Dosa mengintip. Kayak apa ya? Memang dosanya punya mata gitu bisa ngintip? Atau gimana ya? Timi belum ngerti juga. Karena udah malam, Timi tutup Alkitabnya. Walaupun udah tutup Alkitabnya, kata-kata itu tetap ada di pikiran Timi. Dosa mengintip. Dosa mengintip terus ada di pikiran Timi. Akhirnya Timi tertidur. Bunyi alarm pagi-pagi. Timi bangun, terus lihat jam. Aduh, jam berapa ini ya? Masih jam 5:30 pagi. Dengan sedikit malas, Timi bangun. Terus pergi ke kamar mandi. 15 menit kemudian, Timi udah di meja makan. Udah siap-siap mau sarapan terus berangkat ke sekolah. Hari itu mamanya masakin sarapan kesukaannya Timi, yaitu nasi goreng telur. Gak lama kemudian, papanya Timi bergabung di meja makan. Papanya Timi juga bersiap-siap mau pergi ke kantor. Setiap hari, Timi pergi ke sekolah nebeng sama papanya. Karena sekolah Timi dan kantor papanya Timi itu sejalan. Jadi Timi gak perlu repot-repot naik kendaraan umum atau jalan kaki ke sekolahnya. Timi tiba di sekolah itu jam 6:15. Masih pagi ya. Sepagi itu sekolah pastinya masih sepi. Nanti kalau jam 15 menit sebelum bel bunyi, baru deh sekolahnya rame. Kelas Timi itu letaknya persis sekali di seberang gerbang sekolah Timi. Jadi kalau Timi mau ke kelasnya, dia harus jalan melewati halaman sekolah. Timi mulai jalan menuju ke kelasnya. Waktu jalan, Timi sambil nendang-nendang batu-batu kecil. Dia menendang-nendang batu kecil sambil membayangkan kalau itu adalah bola sepak. Karena selama ini Timi kepengen banget punya bola sepak. Kapan ya aku punya bola sepak? Pengen banget bisa beli. Waktu Timi jalan, Timi menemukan sesuatu di tanah. Apa itu ya? Sesuatu berwarna merah. Kemudian Timi membungkuk. Dan ternyata yang merah itu adalah uang 100.000 rupiah. Wah,
Timmy senang sekali. Timmy langsung berpikir, wah, uang itu bisa aku beliin bola sepak yang aku pengen nih. Timmy udah mikir, nanti kalau aku udah punya bola, aku mau bikin tim sepak bola. Udah mikirin, nanti pakai kostum warna apa. Udah siapin timnya. Nanti dia udah mikir, wah, nanti dia mau lawan tim siapa ya kalau lagi main sepak bola. Wah, pokoknya ngebayanginnya udah selangit. Seneng banget bisa beli bola sepak akhirnya. Waktu Timmy mau ngambil, tiba-tiba temennya dari belakang manggil Timmy. Tim, tunggu aku. Nama temennya itu Robin. Dia lari menghampiri Timmy. Wah, gawat nih, ada Robin. Aduh, takut ketahuan. Timmy buru-buru injek itu uangnya. Pakai sepatunya ya, biar gak kelihatan. Waktu Robin udah datang, dia bilang, ayo Tim, kita ke kelas sama-sama. 10 menit lagi bel bunyi. Yuk kita ke kelas. Aduh, Timmy bingung. Gimana nih ya? Uangnya ada di mana? Di bawah sepatunya. Gimana cara ngambilnya kalau ada temennya ini? Dia mikir, aduh, kasih alasan apa ya? Robin, kamu duluan aja deh. Kaki aku kesemutan nih. Duluan aja ya. Robin ini malah bilang gini ke Timmy. Oh, Timmy lagi kesemutan. Itu mah paling sebentar juga hilang. Aku tungguin aja deh. Nanti kita ke kelas bareng-bareng ya. Timmy mulai kesel nih. Aduh, gimana caranya nih biar Robin pergi ya? Aduh, gimana nih? Aduh, Robin, kamu duluan aja deh. Nanti telat loh kamu. Aku gak apa-apa, nanti aku nyusul aja. Tapi temennya Timmy ini pengen bareng-bareng ke kelas. Ayolah Tim, ayo cepet. Nanti kita telat loh. Timmy makin kesel. Aduh, kenapa sih Robin ini gak mau pergi duluan aja deh ke kelas, biar aku bisa ambil nih uang. Kesel banget. Karena saking keselnya, dia membentak temennya itu. Robin, kamu ini ngeselin banget sih. Udah deh, kamu ke kelas aja duluan. Nanti aku nyusul. Temennya itu kaget. Kok Robin tiba-tiba, kok Timmy tiba-tiba bentak aku ya? Dia lari ke kelasnya ninggalin Timmy. Setelah temennya ninggalin Timmy sendiri, Timmy ngerasa lega. Akhirnya bisa ambil ini uang. Dia akhirnya ambil uang itu. Uang yang 100.000 dia temukan. Waktu dia ambil uang, dia inget, aduh, tadi aku udah ngebentak temen aku. Aduh, gak enak hati nih. Gak apa-apa lah, namanya juga temen. Nanti juga main bareng lagi, gak akan apa-apa. Dia udah seneng tuh dapat uang 100.000. Dia mulai jalan menuju ke kelasnya. Tapi semakin deket ke kelasnya, jantung Timmy itu berdebar, deg-degan. Timmy tahu ada sesuatu yang salah. Apa itu? Ya, dia sudah mengambil uang yang bukan miliknya. Semakin dekat ke kelas, Timmy semakin deg-degan. Akhirnya dia tiba di depan kelas. Semuanya udah baris teman-temannya. Timmy baris di paling belakang. Teman-teman yang lain mulai masuk ke kelas satu persatu. Giliran Timmy mau masuk ke kelas, dia bertemu dengan ibu gurunya yang sudah menunggu di pintu kelas. Akhirnya dia keluarin uang 100.000. Bu, ini uang tadi saya temukan di halaman sekolah. Uang itu akhirnya diserahkan ke gurunya. Setelah uang itu diserahkan ke gurunya, hati Timmy mulai tenang. Sudah enggak deg-degan kayak tadi. Karena dia tahu bahwa uang itu bukan miliknya. Dia enggak berhak untuk mengambilnya. Dalam hatinya Timmy berdoa, Tuhan,
Timi minta ampun. Tuhan terima kasih sudah mengingatkan Timi. Anak-anak, kita belajar dari cerita ini. Ketika kita berada di dalam dua pilihan, ada yang benar dan yang salah, kita ingat akan firman Tuhan. Dan kita juga ingat kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita ingat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, pasti melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita baca ayat hafalan untuk minggu ini, Kejadian 4 ayat 7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Anak-anak, selama kita ini ada hidup, kita ada di rumah, kita ketemu teman. Mungkin sekarang ini kita belum pernah ketemu teman ya. Di rumah banyak sekali hal-hal yang membuat kita berada di dalam dua pilihan itu. Misalnya, mama itu beliin coklat buat kamu. Tapi mama bilang, makannya besok ya, mama simpen dulu di kulkas. Nah, waktu sore, kalian buka kulkas, ngerasa haus, tiba-tiba lihat itu coklat. Aduh, rasanya pengen banget makan itu coklat. Kayaknya enak banget. Tapi mama bilang, besok ya makannya. Kalian pilih mana? Mau tetap makan itu coklat atau taat sama perintah mama? Melakukan yang benar atau melakukan yang salah? Pilihan memang ada di tangan kita, tapi kita bisa memilih yang benar dengan meminta pertolongan kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami masih berbuat dosa dan tidak taat kepada firman. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa memilih yang benar, untuk kami bisa taat kepada setiap perintah Tuhan. Biarlah hidup kami bisa menyenangkan Tuhan dengan selalu taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, cerita yang bagus ya anak-anak ya. Memang di dalam hidup kita punya dua pilihan. Mau melakukan yang benar atau tidak benar. Semua tergantung pada kita. Kita mau dengar apa kata Tuhan atau kita tidak mau dengar apa kata Tuhan. Kita mau ikut firman Tuhan atau kita tidak mau ikut firman Tuhan. Nah anak-anak, apapun itu, kalau iblis menggoda kita harus bilang aku gak mau. Aku mau melakukan firman. Seperti yang lagu yang mau kita naikkan ini. Kita mau bilang, aku inilah anak Allah yang sudah ditebus oleh darahnya. Karena itu aku mau hidup suci di hadapan Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, tak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh enggak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, tak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan, hidup suci di hadapan Allah, hidup suci di hadapan Allah. Ya, kita mau terus hidup suci di hadapan Allah karena itu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yuk, kita mau menutup ibadah kita ini di dalam doa. Oh iya, sebelum berdoa, anak-anak diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahannya bisa ditransfer melalui rekening GKI Sion
yang tadi Lost Seven Fun sudah kasih di awal ya nomor rekeningnya, atau anak-anak bisa masukkan ke dalam amplop lalu dititipkan kepada papi mami, biar papi mami menyerahkannya juga kepada lose-lose siapapun yang ditemui ya, lose siapapun boleh dititipkan. Ya, kita harus memberi dengan sukacita karena Tuhan sudah senantiasa memelihara hidup kita. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, anak yang bisa melakukan firman Tuhan. Kami tahu kadangkala melakukan firman itu sulit, tapi kami memohon Tuhan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengingat untuk papi dan mami kami di rumah yang bekerja keras untuk kami, supaya Tuhan juga memberkati mereka, memberi mereka kesehatan dan juga kekuatan. Juga untuk kami masing-masing Tuhan tolong di dalam studi kami, di dalam pelajaran kami, di dalam kegiatan kami, supaya Tuhan memberkati kami. Kami tidak lupa terus berdoa untuk Indonesia. Kami memohon belas kasihan Tuhan akan Indonesia. Kami memohon Tuhan menyembuhkan Indonesia sehingga Indonesia boleh pulih seperti sedia kala. Kami kembali boleh bermain dengan bebas dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan tolong kami sepanjang hari ini. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ingat ya pesan Lost Seven Fun, anak-anak taat sama papi dan mami. Jangan suka melawan. Apa yang papi mami ngomong itu pasti yang terbaik untuk kalian. Rajin-rajin belajar dan jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Mari kita terus berdoa buat Indonesia supaya segera pulih dan kita boleh kembali berkumpul di gereja. Oke anak-anak, Lost Seven Fun di sini, Pastor Caca di sini. Pastor Mecia di sini. kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Dah.